Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karyanda Faisasri dengan NIM 1709620034, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otomasi perkantoran. Nah, bab yang akan saya bahas yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada jenis-jenis, yang keempat ada kategori, dan yang terakhir ada manfaat. Apa itu otomasi perkantoran? Otomasi perkantoran adalah semua sistem informasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berbeda di dalam maupun di luar perusahaan. Dengan kata lain, otomasi perkantoran merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan. Kata otomasi ini sendiri memiliki pengertian penggunaan mesin untuk menjalankan tugas fisik yang biasanya dilakukan oleh manusia. Otomasi kantor biasanya dikenal dengan istilah Office Automation atau OA. Asal mula otomasi perkantoran di awal 1960-an, ketika IBM menciptakan istilah word processing untuk menjelaskan kegiatan divisi mesin tik listriknya. Bukti nyata, pada tahun 1964, ketika IBM memasarkan mesin yang disebut magnetic tape atau selectric typewriter, yaitu mesin ketik yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnetik secara otomatis. Nah, berikutnya ada tujuan otomasi perkantoran yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Di sini ada 5. Yang pertama, meminimalkan atau penghindaran biaya. Di sini komputer tidak menggantikan pekerja saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. Dan yang kedua, ada pemecahan masalah kelompok. Otomasi perkantoran dapat memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik selagi mereka memecahkan masalah. Dan yang ketiga, pelengkap bukan pengganti. Otomasi perkantoran tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal, tradisional, percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sebagainya. Yang keempat, ada penggabungan dan penerapan teknologi, misalnya antara telepon, komputer, jaringan internet, satelit, dan lainnya. Dan yang terakhir, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Produk otomasi perkantoran di sini memungkinkan para pekerja kantor ini memproses lebih banyak dokumen secara lebih cepat dan lebih baik. Selanjutnya ada jenis-jenis otomasi perkantoran yang telah diketahui ada 11. Yang pertama itu word processing, penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen ketik atau cetak. Yang kedua ada electronic mail, penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan pemakai untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Yang ketiga ada voicemail. Voicemail ini sama persis dengan electronic mail. Perbedaannya bahwa ketika kita hanya mengirim pesan dengan mengucapkan pesan tersebut melalui telepon dan bukan mengetiknya. Yang keempat ada electronic calendaring, penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Yang kelima ada audio conferencing, penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Yang keenam ada video conferencing. Video conferencing ini melengkapi sinyal audio dan video. Peralatan televisi digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal audio video. Yang ketujuh ada computer conferencing, penggunaan jaringan komputer sehingga memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Nah, yang kedelapan ini ada
Fast Mail Transmission, biasanya disebut fax, adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Yang kesembilan ada video teks, penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar CRT. Dan yang ke-10 ada image store dan retrieval, digunakan dalam pemecahan masalah ketika ia diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis dengan tujuan pemahaman masalah. Dan yang terakhir ada desktop publishing, pembuatan output tercetak yang kualitasnya hampir sama dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Penggunaan desktop publishing sebagai alat pemecah masalah meliputi aplikasi administrasi dan teknis. Selanjutnya ada kategori otomasi perkantoran. Nah, agar suatu sistem atau aplikasi dapat berjalan dan dapat dinilai apakah sistem itu bagus atau tidak, maka diperlukan namanya pemakai. Ia yang akan menilai, merancang, dan mengembangkan sehingga suatu sistem dapat berjalan. Pengguna otomasi perkantoran yang ada dalam suatu sistem informasi ada 4. Yang pertama ada manajer, yaitu seseorang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Yang kedua ada profesional, yakni tidak mengelola orang tetapi menyumbang keahlian khususnya, seperti pembeli, wiraniaga, dan staf khusus. Manajer dan profesional secara bersama dikenal sebagai pekerja terdidik. Yang ketiga ada sekretaris, biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas, menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Yang keempat ada clerical employee, melaksanakan tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan mengirimkan surat. Selanjutnya ada manfaat otomasi perkantoran. Yang pertama menjelaskan pekerjaan kantor dengan lebih cepat. Yang kedua mengurangi kebutuhan akan staf dalam jumlah besar. Yang ketiga memerlukan sedikit tempat untuk menyimpan data. Dan yang keempat ada beberapa orang dapat memperbarui data secara bersamaan dalam hal perubahan jadwal. Otomasi perkantoran merupakan kaitan berbagai komponen dalam menangani informasi, mulai dari input hingga distribusi dengan memanfaatkan bantuan teknologi secara optimal dan campur tangan manusia secara minimal. Dengan demikian akan membuat informasi menjadi lebih mudah dan murah digunakan, dipindahkan, dan dirawat. Pada akhirnya dapat meletakkan landasan yang kuat untuk integrasi informasi sehingga perusahaan mampu berkompetisi dengan baik. Sekian penjelasan saya mengenai otomasi perkantoran. Semoga dapat menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.